Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran seni budaya kelas 8 bab 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menggambar ilustrasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Bu Sela harap kalian bisa menjelaskan pengertian tentang menggambar ilustrasi. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Dan kalian bisa mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan kalian dapat menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Langsung saja kita akan belajar menggambar ilustrasi. Sebelum kita belajar menggambar, kalian harus mengetahui dulu ilustrasi itu apa. Nah, ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi, tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Kemudian fungsi dari gambar ilustrasi itu sendiri dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, kalau kita membuat atau membaca narasi, membaca cerita, akan lebih menarik, akan lebih jelas lagi jika ada gambar ilustrasinya, kalau ada gambarnya. Kalau hanya tulisan, toh kadang kita yang masih awam ini dengan tulisan gitu akan sedikit tidak paham. Itu yang namanya gambar ilustrasi untuk memperjelas sebuah cerita dalam narasi. Kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi ada kartun, karikatur, kemudian komik, serta ilustrasi karya sastra, dan yang terakhir ada vignette. Kartun itu bentuknya berupa tokoh manusia maupun hewan. Ceritanya biasanya cenderung humor dan sifatnya menghibur. Ada juga kartun yang sedih tapi tetap bersifat menghibur. Kemudian karikatur. Karikatur itu adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan. Sifatnya lucu, unik, dan terkadang mengandung kritik dan sindiran. Biasanya para pengrajin itu atau pelukis atau perupa itu menggambar karikatur untuk mengkritik ideologi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah komik. Komik itu adalah gambar ilustrasi dalam bentuk rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Komik itu ada ceritanya. Gambar satu sama gambar yang lain itu berkesinambungan. Ada alur ceritanya. Itu yang dinamakan komik. Dan biasanya tidak hanya satu lembar toh, bisa berlembar lembar dan bisa jadi sebuah buku. Pasti kalian sudah tahu kalau komik. Kemudian adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi karya sastra itu memperindah tulisan narasi. Yang terakhir adalah vignette. Vignette itu sendiri adalah sebuah dekorasi atau dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, di kertas narasi biasanya itu kalau tidak ada gambar itu akan tampak kosong. Nah, maka dari itu diberi gambar visual. Gambar visualnya itu namanya vignette. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar ilustrasi, bisa kalian lihat. Ini adalah contoh komik, kemudian karikatur, ilustrasi karya sastra, kartun, dan vignette. Ini adalah contoh
contoh jenis gambar ilustrasi. Kemudian lanjut. Nah, bentuk objek dalam menggambar ilustrasi itu ada 3 ya. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Setiap manusia, hewan, dan tumbuhan cara menggambarnya itu berbeda-beda. Pada tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambarnya kita perlu memperhatikan karakternya. Manusia itu punya karakter wajah. Di saat marah juga jadi wajahnya itu karakternya marah. Gimana gambarnya terlihat wajahnya marah. Kalau lucu berarti lucu. Kalau sedih berarti raut wajahnya harus juga sedih. Dan kemudian memahami anatominya, anatomi gerak-geriknya, perilakunya, apa yang sedang dilakukan, agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Kemudian tokoh hewan juga seperti itu, juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda juga. Bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Dan pastinya bentuk proporsinya juga berbeda-beda. Proporsi dan anatomi masing-masing binatang harus jelas. Kalau ikan itu ada di air, bentuknya seperti ada di dalam air. Burung itu terbang, burung itu di pohon. Anatominya juga berbeda. Kemudian yang paling sederhana adalah objek tumbuhan. Tumbuhan dalam menggambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya saja. Jadi tidak harus secara utuh. Batangnya tok nggak masalah, daunnya cuma biji juga apa-apa. Itu yang paling mudah. Ini ada contohnya seperti ini. Ada gambar orang menendang bola. Lihat gerak-gerik anatomi tangan dan kakinya. Harus menampilkan kakinya itu koyok meh nendang. Dan yang gambar kedua berarti tangannya seperti dia melempar bola. Kemudian lihat contoh hewan. Ikan dibuat, sirip dan ekor ikan itu dibuat bergelombang agar terlihat bahwa ikan itu tinggal di dalam air. Yang paling sederhana adalah narasi tumbuhan, dibuat seperti itu saja, hanya diperindah. Sampai sini Bu Sela harap kalian semua paham. Kemudian alat dan bahan menggambar ilustrasi. Di dalam menggambar ilustrasi ada 2 teknik, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu menggunakan pensil, arang, krayon atau karkol dan pulpen. Namun pada teknik basah kalian bisa menggunakan cat air, cat minyak, tinta atau akrilik. Kemudian proses menggambar ilustrasi. Tahap yang pertama kalian harus menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasinya. Setelah menentukan gambar, kalian bisa menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Kalian akan buat komik atau karikatur atau yang lainnya. Nah, setelah itu tentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan pada objek. Dilihat dari medianya dulu. Medianya apa? Kemudian kalian tentukan posisinya, proporsinya, keseimbangannya. Kemudian gambarlah sketsa global yang disesuaikan dengan cerita dan narasi. Setelah menggambar sketsa, kalian bisa beri arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter tersebut. Itu cara atau proses menggambar ilustrasi. Nah,
Anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Sela, dan tugas kalian adalah menggambar sebuah cerita ilustrasi berupa komik di buku gambar A3 menggunakan teknik kering. Jangan menggunakan teknik basah, gunakanlah teknik kering. Kemudian cerita komik bebas asal tidak mengandung unsur pornografi dan unsur sara. Dan tokoh atau alur cerita bisa kalian tentukan sendiri sesuai kreativitas kalian. Boleh diwarna dan boleh diarsir, jadi tidak harus diwarna semua. Kalian boleh arsir tok juga tidak apa-apa. Setelah itu kalian bisa kirim ke Google Classroom. Komik cukup 1 halaman buku saja, tidak usah terlalu panjang. Jadi 1 buku gambar A3 bisa kalian plot-plot kecil-kecil menjadi sebuah narasi cerita. Oke. Nah, anak-anak, semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Bu Sela ucapkan atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Bu Sela Aprilia TV. Bu Sela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.